Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, pada hari ini adalah pertemuan kami dengan saudara-saudara sekalian, yaitu pertemuan yang ke-28. Pertemuan yang ke-28 ini, kami akan menyajikan macam-macam keringanan Allah di dalam agama. Memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa agama itu telah mendatangkan kesulitan. Itu adalah orang-orang yang menginginkan semua keinginan hawa nafsunya tidak dibatasi. Padahal Allah sudah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak akan membuat agama itu telah menimbulkan kesulitan. Allah sudah mengatur. Adanya kesulitan-kesulitan itu sudah diatur oleh Allah, akan diberikan jalan keluar, yaitu yang namanya takhfifus syar'i, keringanan syarak. Pemirsa yang kami hormati, di dalam melaksanakan kewajiban syariah, di situ tidak lepas timbul kesulitan-kesulitan atau terjadi ada kesulitan-kesulitan. Tapi Allah sudah menyiapkan keringanan-keringanan sesuai dengan kemampuan manusia itu. Menurut ulama ahli usul, takhfifus syar'i sab'atu anwa'. Keringanan syarak ada 7 macam. 7 macam ini adalah sesuai dengan kriteria masing-masing perbuatan. Jadi tiap-tiap perbuatan ada keringanannya. Sholat ada keringanannya, wudhu ada keringanannya, zakat ada keringanannya, haji ada keringanannya. Semua sudah dipersiapkan Allah, akan diberikan keringanan. Keringanan pertama, takhfiful iskot. Keringanan dengan menggugurkan. Jadi mestinya wajib, nah akhirnya kewajiban digugurkan, tidak wajib. Contohnya apa? Kaiskotil jum'ah wal haji wal umroh bil a'dzar. Betul Allah mewajibkan haji. Betul Allah mewajibkan umroh. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan itu merupakan suatu rukun Islam. Bila mana belum haji dan umroh, maka rukun Islam belum lengkap. Tapi bagaimana kalau orang tidak mampu? Nah, Allah menggugurkan haji, dia tidak mampu untuk biaya, ya tidak wajib. Karena situasi tidak aman, kewajiban haji gugur. Atau dalam keadaan sakit, tidak mampu, Allah menggugurkannya. Meskipun itu rukunnya Islam.
Demikian Jumat. Al-Jum'atu wajibun. Jumat itu wajib. Selama tidak ada udzur, maka tidak diperbolehkan dia sholat zuhur. Bagi yang wajib, yaitu orang laki-laki. Adapun orang perempuan, tidak Jumat, tidak apa-apa. Tapi Jumatan, boleh. Bisa mengganti zuhur. Ada orang yang mengatakan, orang perempuan Jumatan itu tidak bisa menggugurkan zuhur. Salah itu. Seperti orang sakit. Dia udzur melaksanakan Jumatan. Seperti orang perempuan tidak Jumatan, tidak apa. Tapi kalau dia sakit memaksakan diri untuk Jumatan, bisa mengganti zuhur. Tidak usah sholat zuhur. Nah. Atau ada udzur yang lain. Jumatan ada udzur yang lain. Suatu contoh, bepergian. Meskipun bagian ulama mengatakan, meskipun di dalam bepergian tetap Jumatan. Tapi jumhur bahwa bepergian itu menjadi udzur Jumatan. Jadi namanya tahfif iskot. Digugurkan, tidak wajib. Yang kedua, takhfif tankis. Keringanan dengan dikurangi. Suatu contoh. Mestinya sholat zuhur itu 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Tapi karena dalam keadaan bepergian, Allah memberi keringanan. Hanya 2 rakaat. Itu namanya tahfif tangkis. Loh, karena apa, Pak? Kok bisa diberi keringanan ya? Ya, memang di dalam bepergian itu ada suatu saat dia tergesa-gesa. Apa ditunggu kendaraan? Apa dia sudah memaksa, sudah telat? Ya. Diberikan Allah. 2 rakaat saja dalam bepergian. Jadi dikurangi. Tahfif tangkis. Pengurangan, keringanan dengan pengurangan. Kemudian yang ketiga adalah tahfif ibdal. Tahfif ibdal itu diganti, tidak usah itu. Contohnya, orang akan berwudu. Kemudian cari air ke sana kemari, tidak ada. Padahal di dalam hadis. Innallaha la yakbalu ahadikum. La yakbalu sholata ahadikum. Idza akhdatha hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholatmu bila mana kamu hadas. Sehingga kamu wudu. Lah wudu itu harus dengan pakai air. Kalau tidak pakai air, tidak bisa. Nah, kalau tidak ada air, diganti yang lain, yaitu wa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba.
Tayamum saja, ganti wudhu dengan toharo dengan debu. Itu namanya takhfif ibdal. Mandi pun bisa. Jadi seorang junub, dia mestinya wajib mandi. Lah mandi tentunya dengan air. Tidak ada air, tidak usah. Wudhu saja. Apa wudhu diganti tayamum. Jadi tidak usah wudhu, tayamum saja. Kemudian bagaimana Pak? Apa seperti mandi jinabat seluruh badan dilabur dengan debu? Tidak usah. Tayamum cukup membasuh telapak kaki, wajah, dan telapak kaki. Tidak usah kepala, tidak usah telinga, tidak usah kaki, tidak usah. Meskipun itu pengganti wudhu. Demikian juga sholat. Sholat mestinya dengan berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, diganti, tidak usah berdiri, ganti duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Kalau tidak mampu, ya semampunya. Itu namanya takhfif ibdal. Keringanan dengan mengganti. Yang keempat adalah takhfif takdim. Tadi contoh takhfif ibdal. Ada lagi contoh puasa. Puasa itu bagi orang yang sudah tidak mampu untuk puasa. Mungkin karena sudah tua. Dia kondo poso di luar Ramadan tidak mungkin karena sudah tua. Bertambah lama bertambah lemah, tidak mungkin. Atau karena sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuh. Jadi ada sakit itu yang sudah tidak diharapkan bisa sembuh, malah bertambah. Nah, bagaimana puasanya? Diganti dengan memberi makan kepada orang fakir miskin. Satu hari disuruh mengganti makanan yang biasa dimakan. Sekarang di sini beras, mau. Dia disuruh mengganti beras 1 mut. 1 mut itu kurang lebih 7 on. Itu sudah lebih. Jadi waman tatawa 7 on 1 mut itu sudah lebih daripada mut asli pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 7 on setengah, ya 7 on setengah. Jadi 7 on setengah, nah itu sudah cukup mengganti untuk 1 hari. Itu namanya takhfif ibdal. Kemudian tadi ada takhfif takdim. Takhfif takdim itu mestinya durung waktunya, tapi sudah boleh melaksanakannya. Contohnya di dalam bepergian. Nah, mestinya sholat zuhur tidak boleh mestinya sholat asar tidak boleh dikumpulkan dengan zuhur.
Tapi ada takhfif takdim. Boleh sholat asar diajukan di dalam waktu zuhur. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala tahu, umpamanya orang dalam bepergian ya. Nah, belum tentu nanti bisa leren di tempat sholat. Ya, sekarang Allah memberi zuhur itu jamaklah dengan sholat asar. Nanti sholat asar sudah tidak perlu repot-repot berhenti di dalam bepergian untuk sholat asar. Atau sholat maghrib dengan isya. Nah, kebetulan sekarang leren di tempat yang nyaman. Ya, sholat maghrib setelah itu sholat isya. Tapi perlu diperhatikan. Sholat jamaah itu tidak bisa diselingi dengan sholat lain. Umpamanya sholat maghrib, terus sholat sunat dulu, terus sholat isya tidak boleh. Tapi sholat maghrib, langsung terus sholat isya. Tidak bisa diselingi dengan sholat lain. Karena waktunya diajukan, asar ke zuhur atau isya ke maghrib, maka disebut takhfif takdim. Sekarang sebaliknya, zuhur ditaruh di asar atau maghrib ditaruh di isya. Ini sebaiknya menanti saja sholat zuhur di tempat sana, lebih nyaman. Nah, sholat zuhur ditunda, nanti dikumpulkan di sholat asar. Atau sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Demikian juga tidak boleh antara dua sholat itu diselingi dengan sholat yang lain. Baik itu takhfif takdim atau takhfif takhir. Nah. Kemudian mana yang didahulukan? Apa sholat zuhur dulu, apa sholat asar dulu? Waktu yang dulu tetap didahulukan, waktu yang kari tetap diakhirkan. Jadi sholat zuhur dulu, baru sholat asar, sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Itu namanya takhfif takhir. Atau karena ada sesuatu hal, umpamanya pada waktu sholat zuhur ada rumah terbakar. Nah, di dalamnya ada orang untuk menyelamatkan itu. Dia belum sholat zuhur. Dia menyelamatkan. Nah, andai kata menyelamatkan itu sehingga membuat waktu zuhur habis, tidak apa-apa. Bisa ditunda sholat zuhurnya di waktu asar. Atau menyelamatkan orang yang tenggelam. Akan sholat zuhur, ada orang tenggelam. Tidak usah sholat zuhur, selamatkan orang tenggelam itu. Bagaimana Pak nanti kalau menyelamatkan itu sehingga waktu zuhur habis? Tidak apa-apa. Atau menyelamatkan orang pada waktu asar. Bagaimana nanti kalau kehabisan waktu asar sampai datang ke waktu? Tidak apa-apa. Itu namanya takhfif takhir. Pemirsa yang kami hormati. Kemudian yang keenam adalah takhfif tarkhis. Keringanan
Ya, dengan diberi kemurahan. Nah, jadi keringanan dengan diberi kemurahan. Mestinya itu tidak boleh. Tapi diberi kemurahan. Contohnya, orang yang sholat, dia peper. Diberi Allah. Jadi orang berak itu boleh bersuci dengan air dan boleh dengan batu. Nah, di dalam hukum fikih, orang yang disebut suci dari najis, ialah najis itu sudah tidak ada rupanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Itu baru disebut suci. Jadi andaikan kamu kena tai. Bisa suci kalau kamu sudah menghilangkan tai itu, rupanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Tapi orang mungkin, orang yang peper itu bisa menghilangkan baunya, tidak mungkin. Meskipun peper dengan 40 batu umpamanya, tetap baunya tidak bisa hilang. Apakah boleh Pak kita sholat? Boleh. Jadi orang yang peper dibolehkan. Meskipun itu baunya masih ada. Itu namanya takhfif tarkhis. Keringanan dengan diberi kemurahan. Ada baunya bisa sholat. Demikian juga Allah memberikan kemurahan bila mana ada seorang tersedak, kelelegen. Cari air tidak ada. Bagaimana kalau dia menghilangkan serden ini dengan khamr? Boleh. Mestinya khamr itu haram, tapi Allah memberikan kemurahan. Nah, itu namanya takhfif tarkhis. Keringanan dengan diberi kemurahan, asalnya tidak boleh menjadi boleh. Itu takhfif yang ke-6. Takhfif yang ke-7. Takhfif taghyir. Keringanan dengan diubah bentuknya. Gimana maksudnya takhfif taghyir? Takhfif taghyir itu mestinya begini. Tapi bentuknya dirubah. Contohnya sholat khauf. Sholat itu mestinya ya seperti kita biasa ini. Tapi dalam sholat, dalam keadaan bahaya, bentuknya sholat dirubah. Tandimus sholat. Bentuknya sholat diubah. Bagaimana katanya Ibnu Abbas? Sholat hadir itu 4 rakaat. Sholat safar itu 2 rakaat. Sholat khauf hanya 1 rakaat. Seiku duhur, seiku asar, seiku maghrib, seiku subuh, hanya 1 rakaat. Ini Ibnu Abbas. Tapi ada ulama yang mengatakan sholat khauf itu hanya 2 rakaat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya hanya 2 rakaat. Terus bentuknya berbeda. Tidak seperti kita.
kita kan harus sendagap, harus menghadap kiblat. Tapi di dalam salat khauf, kita di dalam keadaan situasi, kita bisa lari. Mengejar musuh, atau kita menghindari, kita tetap sholat. Atau kita dengan memakai senjata, menembak dalam keadaan sholat, boleh. Karena sholat khauf itu bentuknya sudah diubah. Itu namanya takhfif taghyir. Di dalam hadis Nasa'i telah dijelaskan bentuk-bentuk sholat khauf. Jadi Nabi itu kadang-kadang 1 rakaat. Tapi kadang-kadang 2 rakaat, yaitu dibaris menjadi 2. Yang satu sholat dengan Nabi, yang satu menghadap musuh. Menjaga. Nah, ini. Hadirin pemirsa yang kami hormati. Dengan adanya takhfif 7 ini, maka tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Semua sudah diberikan Allah keringanan. Oleh karena itu, kadang-kadang kita sudah diberi keringanan, tapi masih meninggalkan sholat. Sudah diberi keringanan puasa, malah tidak puasa. Tidak ada udzur, tidak puasa. Puasa itu sudah diukur dengan Allah. Tidak ada orang puasa mati karena puasa, tidak ada. Saya kira cukup sekian, dan memang sengaja kami buat mudah mungkin, karena ini maksud kami adalah untuk permulaan pelajaran usul fikih di dalam permulaan. Pengembangannya nanti jauh ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Waraqat. Kitab Waraqat itu adalah usul fikih perdana. Paling rendah. Jadi untuk murid yang belum bisa mengembangkan, itu juga sangat rendah sekali. Istilah-istilahnya dipermudah. Baru nanti ditingkatkan ke kitab-kitab yang luas. Seperti Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' itu luar biasa. Pengembangan usul fikih itu. Ada lagi kitab yang sederhana, pengembangannya sederhana, yaitu Asbah wan Nadhair. Saya kira cukup sekian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.